8 sifat wanita yang disukai Allah. Pada kesempatan kali ini, Rashid akan bercerita dan menjelaskan beberapa sifat-sifat para wanita penghuni surga yang dicintai Allah. Simak sampai akhir video ya. Yang pertama, menutup aurat. Sifat wanita terbaik yang pertama adalah menutup aurat. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar. Sedangkan khimar adalah penutup kepala. Allah Ta'ala juga berfirman, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedua, berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Bagaimanakah syarat pakaian yang syar'i? Syarat pertama, menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Yang ketiga, longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk lekuk tubuh. Yang keempat, tidak diberi wewangian atau parfum. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ahmad. Kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang ketiga adalah wanita yang betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi kaum laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, "Hendaklah kalian tinggal di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar rumah kecuali karena ada kebutuhan." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya." Keadaan perempuan yang paling dekat dengan wajah Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus, pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa. Yang keempat, wanita terbaik memiliki sifat malu. Rasulullah SAW bersabda, "Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya adalah ketika bergaul dengan pria. Wanita yang baik seharusnya memiliki sifat malu. Perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman,
Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, "Apakah maksudmu dengan berbuat begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya. Sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya." Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surat Qasas ayat 23 dan 24. Lihatlah bagaimana bagusnya sifat kedua wanita ini. Mereka malu berdesak-desakan dengan kaum lelaki untuk meminumkan ternaknya. Pada ayat selanjutnya, dalam surat Al-Qasas ayat 25, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh rasa malu. Ia berkata, "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu memberi minum ternak kami." Ayat yang mulia ini menjelaskan bagaimana seharusnya kaum wanita berakhlak dan bersifat malu. Allah menyifati gadis wanita yang mulia ini dengan cara jalannya yang penuh rasa malu dan terhormat. Sifat kelima adalah wanita terbaik memiliki sifat taat dan menyenangkan hati suami. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah ditanya, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya. Apakah ia taat atau durhaka? Dalam riwayat lainnya, Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena satu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah SAW lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Ta'ala berfirman, "Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada." Quran Surat An-Nisa ayat 34. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Juga ia menjaga kemaluan dan harta suaminya. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Yang ketujuh, wanita terbaik memiliki sifat bersyukur dengan pemberian suami. Seorang istri harus pandai-pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suaminya kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka. Dalam sebuah riwayat, "Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur terhadap suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah bagaimana kekufuran si wanita hanya karena melihat kekurangan suami sekali saja, padahal banyak sekali kebaikan lainnya yang diberikan.
Yang kedelapan, berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suami bergaya seperti tentara, berbau arang alias bau dapur, dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bak bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah, ia berusaha menyenangkan suami. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baiknya wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Alhamdulillah, itulah 8 sifat wanita yang dicintai Allah dan dirindukan surga. Semoga sifat-sifat tersebut dapat menjadikan para muslimah berlomba-lomba menjadi muslimah yang solehah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.